Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Bupati Nina Agustina Dai Bakhtiar SH MH CRA akan menggugat Presiden Prabowo jika Luki Sae tetap dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Nah, pernyataan Bupati Nina Agustina dilansir atau ketika diwawancarai oleh kompas.id pada tanggal 27 Januari 2025. Alasannya cukup sederhana, bahwa pertama Bupati Nina SK pelantikannya berakhir pada 2026, sehingga dia ngotot bahwa pelantikan serentak yang dilakukan pada tanggal 6 Februari dianggap itu batal. Nah, alasan kedua adalah Bupati mengatakan bahwa jika pelantikan dilakukan pada tanggal 6 Februari, jelas katanya melanggar atau mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2024. Nah, sebenarnya apa yang ada pada putusan MK tersebut? MK mengatakan bahwa pelantikan harus dilakukan serentak. Kemudian ditafsirkan oleh Bupati Nina karena ada sengketa pilkada yang belum selesai. Sehingga kemudian kalau pelantikan serentak itu kemudian dianggap tidak atau mengabaikan putusan MK karena tidak semuanya dilakukan pelantikan serentak yang akan dilakukan di Jakarta. Nah, inilah yang dipahami oleh Bupati selama ini terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal sebenarnya pelantikan serentak itu diperuntukkan oleh pilkada yang atau kepala daerah yang terpilih dalam pilkada 2024 kemarin tentu adalah yang tidak bersengketa. Nah, pelantikan yang bersengketa adalah setelah kasus-kasusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, di Jawa Barat ada 11 kepala daerah yang kemudian tertunda pelantikannya karena masih ada gugatan di MK yang belum diputuskan. Nah, pengertian serentak dipahami oleh Bupati adalah harus semua kepala daerah yang ikut pilkada 27 November 2024 harus dilantik. Nah, sehingga kalau kemudian ada yang tidak dilantik, maka itu dianggap cacat atau dianggap tidak sesuai dengan putusan MK. Lalu Bupati Nina Agustina mendalilkan kalau kemudian dilakukan pelantikan terhadap Luki Sae pada tanggal 6 Februari 2025, berdalih atau mendalilkan bahwa masa pengabdiannya di Indramayu kurang, yang seharusnya 5 tahun ternyata hanya 3,5 tahun. Nah, sekali lagi ini yang menarik adalah bahwa dalil-dalil yang diajukan kepada publik atau dijelaskan kepada kompas.id adalah soal pengabdian. Padahal hampir nyaris seluruh kepala daerah menjadi kepala daerah bukanlah pengabdian karena terjadi perkorupsian, termasuk di Indramayu yang terjadi juga perkorupsian yang jor-joran yang kemudian belum tersentuh hukum atau baru 1-2 tersentuh hukum. Jadi dalil mengatasnamakan kurangnya atau kemudian dibatasnya pengabdian yang seharusnya sampai 2026, maka itu sebenarnya hanya untuk kepentingan bagaimana kekuasaannya dia merasa dikurangi, merasa dirugikan. Putusan MK sebenarnya adalah menggugurkan semua peraturan, semua regulasi yang mengatakan bahwa bupati yang ikut dalam pilkada tahun 2020, maka dengan sendirinya atas keputusan MK menjadi gugur, termasuk jika perundang-undangan yang waktu itu masih memuat bahwa bupati hasil pemilihan 2020 dinyatakan masa baktinya adalah 5 tahun, sehingga kemudian akan berakhir pada tahun 2026. Nah, disinilah Bupati Nina akan melakukan gugatan kepada Presiden
Nah, jika kemudian Presiden Prabowo tetap akan melakukan pelantikan terhadap Luki Sae pada tanggal 6 Februari, tentu pernyataan Bupati yang mengatasnamakan juga adalah kepala-kepala daerah yang dirugikan di daerah-daerah lain yang konon akan melakukan gugatan terhadap Presiden soal pelantikan 6 Februari itu. Dan itu sangat menarik. Tentunya masyarakat Indramayu, publik luas menunggu apakah kemudian Bupati berani melakukan gugatan secara akademik, melakukan gugatan kepada Presiden atas nama kebenaran hukum, atas nama hukum yang harus adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.